Yang di band kan maksudnya Iya, pas yang apa di di pick? Yang di band. Apa? Iya itu band Yuzong. Berarti kalau nggak ada Yuzong, ambil ini cuy. Lapu-lapu Akai. Cari-cari fighter yang kuat karena side-nya dia udah lemah banget tuh. One di roaming kayak gitu bonyok juga. Apalagi midnya juga Hayabusa kan. Di early nggak terlalu kuat kayak Roger. At least tank sama side-nya tuh harus kuat banget. Untuk bantu damage atau enggak roaming bantu kalau ketika di rusuh dari apa? Tamus. Oke juga bener nggak kepikiran Tamus gue. Hero yang sudah di nerf berkali-kali dan bahkan Masih kuat. hampir hilang dari peredaran untuk side lane karena lebih banyak untuk dari 10 band tuh ke hero-hero yang side lane. Ya. Tapi Tamus yang Todak muncul lagi. banyak ini sih. Hero pula luas. Hero single-nya sih. Hero Tamus. apa? Hero OG-nya? Iya, hero OG. Todak. Iya, dia ada Hayabusa, Tapi Wen buat Sylvana Sylvana Tamus kalau tuh kena AOE loh. enggak, maksudnya kalau misalnya untuk inisiasi atau misalnya untuk loncat Kenapa? Sylvana dia bisa ngeloknya antara ya kalau rame-rame ya kena semua. Tapi kalau misalnya untuk ngecilik satu kayak Tamus untuk ke arah Molten Side dan juga Inferno ya Inferno mungkin untuk lebih sustain tapi fix. Pokemon Harit. Tuh, Pokemon tuh mainnya mage-mage damage dia. Sebralda. Iya, mage-mage maju. Iya, mage-mage damage di samping. Hard carry-nya pakai mage dia. Siapa yang bilang ya? Oh, si Long ya. Ini Long kalau nonton Long ngasih tahu ke Cornet waktu lagi nobar, dia bilang si Pokemon itu lebih ke mage-mage yang mainnya tuh berani maju gitu. Nah, ini si Pokemon. Iya. Mirip banget sama Cornet, masih muda dia, 21 tahun usianya. Makanya aku nggak bilang dia Yuzong karena dia mage-mage mulu. Oke, Kemarin last pick Ji. Last pick Ji. tank. Iya. Tiger lagi atau? Akai. Akai. Tigernya dibuang. Tiger di bang. Iya, Oh ya, sama sorry, Evos. sorry. Atau malah Jawhead nih Ji. Oh jahat masih free. Baxia. Jahat masih free ya? Masih free. Baxia Kok ternyata. dia Baxia ya? Buat kayaknya buat bener-bener tahan badan sih. Sayang nggak sih? Enggak terlalu sayang sih menurut gue. Untuk mobilitas cukup cepat harusnya dengan Baxia. Dan juga ultimate-nya bakal menjadi tahan badan banget. Apalagi kita lawannya tahu sendiri ada Harit yang harusnya dia pakai Purify kalau di side lane dan bisa lolos dari pelukan Sylvana. Tapi gimana menurut analis Cimomo? Silahkan. Gak tahu sih, aku banyak banget hero-hero yang nggak aku sangka bakal keluar kayak I don't know. Susah banget sih untuk memprediksi, tapi kalau misalnya disuruh memilih mungkin aku bakal lebih memilih ke arah EVOS SG masih. Gimana dengan kalian? Walaupun aku prediksinya EVOS SG tapi Todak. melihat Todak, entah kenapa aku Todak lagi. Todak. Aku Lagi? Todak. Entah kenapa. Hari ini Todak tuh beda banget sama di group stage. Hari ini Todak bukanlah Todak yang aku kenal. Aku tetap Todak. Aku Todak. Oke, kita akan melihat seperti apa karena aku Todak. merasa kayak EVOS SG mereka banyak banget hero-hero comfortnya seperti Chou dengan GPL-nya, Pokemon dengan Haritnya. Oke. Tapi Make Todak sense, make sense. apakah bakal mengamankan 2-0 di sini Oke. di game yang kedua kita atau justru dijegal sama teman-teman dari EVOS SG? Bener banget Oh, dan almost forget about that. Dia bilang hero yang nyaman iya. dari Soul, dari Pokemon. JPL sama Pokemon ya. Yes, bener banget. Tapi kali ini kita mulai lagi di game yang kedua yang harusnya dari tim EVOS SG udah tahu kendala mereka di game yang pertama bakal coba dipaksa dari seorang GPL Karachiko tapi nggak berhasil dan iya Iwan yang berhasil mengganggu pergerakan di arah top lane dan di cover dengan cukup baik. Sedangkan itu Hayabusanya free banget untuk dapetin kedua belah buff antara Purple dan juga Orange. Yes, dan X-Ray-nya bermain cukup merusuh di sini dengan spell yang cukup baik juga pemilihan yaitu Vengeance yang akan menjadi tahan badan juga di early atau bahkan di late game-nya dari Tamus yang sudah lama tidak terlihat. JPL masih belum level 2, masih di cover. Ini cukup menarik juga untuk di playoff dari beberapa role, apalagi tanknya itu menemani ke arah good laner-nya terlebih dahulu. Gak langsung menemani di arah mid, gak ngeganggu-ganggu buff, tapi justru malah carry-nya ya, core-core-nya ditemenin kira Mas. Ya karena kali ini cukup menakutkan melihat permainan dari tim EVOS SG yang mungkin dengan hero nyaman seperti yang Momo-chan bilang mereka bisa nge-pick off dengan skill cepat apalagi Ciku Yes. di early game gak punya apa-apa. Gak punya daya juang, gak punya daya apa-apa. Dia Cuma gak punya Needles of Flower apa sih? Needles in Flowers ya? Needles and Flower ya kan dan
kali ini kalau dia udah level 4 mungkin bakal coba dilepas. Bakal lebih gampang lagi nahan untuk dari seorang Harit terlebih dahulu. Tapi Formace di situ udah ada Moon yang bakal coba untuk mengganggu. Formace udah level 4. Ingat, udah punya Shadow Kill. Bakal ke arah seorang Potato. Bakal coba di pick off tapi apa bakal coba dipasang dan ternyata lihat langsung masuk 3 orang first didapatkan terhadap seorang Potato. Potato menjadi kentang rebus tapi kali ini ada double kill. Diamankan oleh seorang Moon Bulan yang bukan sembarang Bulan. Oh, hampir saja padahal tadi pergerakan dari JPL sangat bagus. Ditundanya menyelamatkan temannya tapi sini Soul masih cukup gesit, masih bisa dash dan bahkan turtle-nya di menit 2:20 dari space yang tadi diberikan. Bahkan Todak juga mendapatkan 2 poin kill plus. Ini akan menjadi turtle gratis tanpa ada revive dari seorang Formace. Menuju ke arah gold buff juga Chico di arah top lane-nya. Pokemon masih ada Zaman Force, one more hit masih bisa untuk cabut. Masih untuk bisa balik ke arah belakang. Tidak mau memaksakan crown race ke depan karena tidak ada mana dari seorang Harit nih. Bener banget, tapi ternyata aku kira di level 4 bakal dilepas sama Baxianya, tapi ternyata Baxianya masih peka dan menuju ke arah top lane. Lihat, dia bakal nge-cover dengan baik permainan dari seorang Chico. Sedangkan itu Moon yang bakal lebih difokuskan terhadap seorang Formace. Di sisi lain, X-Ray ini bagus banget. Dia nge-cutting, dia berani lawan Benedetta-nya. Dan ingat, Soul dengan Benedetta-nya memang jago, tapi kalau di early udah terperangkap seperti ini, mungkin berat untuk lane lainnya Momochan. Iya, bisa dibilang kayak mungkin dari Todak sendiri mereka lebih percaya diri juga di game yang kedua ini. Meskipun dari, lihat tuh, udah mulai dibuka bahkan. Oh my god, tapi Chico udah mulai masuk. Duel terakhir ke arah seorang Baxia dan Baxia harus ditumbangkan. Di sisi lain pertukaran 1 untuk 1 sama-sama tanker. Kedudukan kali ini lebih baik. Kenapa? Karena Iron bakal coba di pick up dan berhasil diamankan. Lihat, 2 hilang. Apakah bakal menjadi 4 tadi ini bisa menjadi bencana untuk tim Evo Sesi di arah top lane. Setidaknya mereka walaupun nggak berani tuker dengan point kill, mereka bakal kehilangan gold di arah top lane. Iya, bakalan dipaksa ya untuk dapat. Malah mau lebih kayaknya, Haji. Iya, karena utang ngusir doang. Iya. Dapetin gold. Kecil doang ya, poking aja. Poking mundur, Potato kehilangan 1 level. Tapi kali ini Soul, karena dia tahu kalau nggak kondusif posisinya, memilih untuk melakukan clear ini dan bahkan nge-cutting di arah belakang banget dari tim Todak. Lihat udah mulai terbakar, sambit piring tetangga. Nah nih, Nina Nung dan harus mundur dari seorang Soul. Connect semua itu. Dari roda-roda berdurinya. Dari Baxianya, dari Iwan dengan Tenacity ya. Nih benar-benar bakal tebel banget dari Baxianya, apalagi kalau misalkan dia membuka tamengnya atau ban-ban berdurinya. Ada 4 orang, akan mungkin ada gigi sini JPL. Flicker dan langsung ada combo TikTok dari seorang cowoknya, tapi terlalu tebal Iwannya. Padahal dia belum membuka tamengnya dan tidak berhasil. JPL harus membuang 2 menit flickernya dan bahkan di Zaman Force. Iwannya tidak jadi pula, Chico dikeroyok 1 melawan 3 dan bahkan dibiarkan begitu saja. Agak sedikit telat untuk backup dan harus kehilangan. Justru ini malah jadi keuntungan balik untuk EVOS SG. Nyaris saja ketika mereka gagal ngegeng ke arah Iwannya, tapi justru malah Cikunya yang datang untuk merebutkan atau diperebutkan begitu saja nyawanya. Terlalu pede dari Chico-nya. Iya, dia nggak pakai diserahkan Aegis, nyawanya. dia nggak pakai Aegis dan dia udah tahu posisi dari musuhnya. Harusnya loh. dia nunggu Moon datang ke atas, di clear dulu, diusir sama Moon, baru dia bisa clear. At least walaupun dia kehilangan 1 wave, dia nggak mati kayak sekarang. Lebih rugi banget kehilangan dibandingkan dia harus mati. What Bakal coba are you doing, dipaksa. Todak? X-Ray 1 versus 3 dan bahkan 1 versus 4. X-Ray masih mau lebih. Lihat, pemain di putaran berhasil Masih hidup. didapatkan, masih bisa bertahan hidup What the dan dia heck? bisa menjemput dari seorang X-Ray. Di sana ada yang terpisah warnya, bahkan Pokemon berhasil ditumbangkan oleh seorang Hayabusa. Berhasil mundur Formace dengan Quad Shadow sangsungnya. Oh, that was a good decision making sih menurut gue yang dilakukan oleh X-Ray, karena kita lihat ketika mereka berempat atau bahkan tadi 3 orang atau 4 orang ya yang untuk ngegeng ke arah si X-Ray-nya, tapi turtle-nya diamankan dengan sangat amat mudah dari Hayabusanya, plus Hayabusanya dapetin Pokemonnya dari carry-nya, core-nya di arah samping diamankan di menit tengah atau di mid game-nya. Betul sekali, tapi Formace kali ini bakal fokus ke arah mid lane. Ingat, mid lane didapatkan bakal menjadi keuntungan yang luar biasa. Dan lihat, ada sedikit Aurora di sana dengan freeze-nya, tapi masih berhasil diamankan. Oh, Potato terculik di arah bottom lane. Seorang diri, tak ada pengawalan. Ini bisa menjadi bencana. Potato sudah terpick off 2 kali di menit yang ke-6, Bung Cornet. Oh my god, ini what happened EVOS SG, benar-benar beda banget di playoff, atau justru malah Todaknya yang improve dengan sangat amat cepat, bahkan di arah top lane juga udah didapetin untuk turretnya di arah mid lane nya. Shadow kill karena Pokemon, tapi lihat sini dari Iwannya, mana Sylvana-nya, lihat Sylvana dari belakang mencoba untuk lompat ke
belum ada Duel Frega dari JPL ya. Belum dibuka dan bahkan kita di sini JPL masih bisa survive. Tidak ada Imperial Justice ternyata dari Moon, baru ada sekarang. Tidak ada combo di team fight barusan, timingnya belum puff, belum di stun dan bahkan masih bisa ada final blow dan cabut ke arah belakang justru ultimate-nya. Iwan bakal coba direlakan dirinya tapi ternyata Formes masih mencoba untuk membantu dan ternyata nggak bisa. Innalillahi di arah mid lane dari seorang Iwan menuju ke arah bottom lane. Fokus ke arah turret yang pertama di arah bottom lane dari seorang X-Ray yang ternyata kuat sekali melawan Benedetta. Dia bahkan membuat Benedettanya kehilangan satu level tertinggal atas seorang Tamus. 7-4 kedudukan sementara 21.000 goldnya. Ini benar-benar ketika comfort hero yang dipakai oleh teman-teman EVOS SG justru malah menjadi titik balik. Todaknya ya justru ya malah enak banget. Ini turtle yang ketiga, Hayabusa sendirian. Ada Cho yang mulai mengganggu tapi harusnya ditarik, gak mau diamanin lagi. Kita lihat di atasnya ada Moon yang mencoba untuk menunggu momen yang tepat. Tapi kita potetonya yang terkena Ciku. Mencoba untuk maju bersama Iwannya. Lihat damage terlalu besar. Dia begitu saja dari JPL. Yang mencoba untuk mengganggu. Tapi Dwarf Dragon yang malah justru ke arah yang lain. Mega kill didapatkan dari Sylvananya. Dari Formation yang mencoba untuk maju lagi. Masuk kuat Shadow-nya. Ultimate-nya mana? Shadow kill-nya mana? Tidak mau dikeluarkan. Benar-benar sabar banget. Tidak birahi seperti Cornet. Ini nggak ngerti lagi apa yang miskomunikasi atau mereka main kayak udah nggak ada chemistry-nya. Kayak sendiri-sendiri banget. Biasanya Sol ini selalu membantu ke atas, tapi ternyata Sol dengan pressure dari seorang X-Ray sekalipun, dia harus kehilangan orange buff-nya. Dan ini turtle lagi untuk tim Todak. Ingat, ini benar-benar berbahaya di late game nanti. Dari seorang Hayabusa dan juga Wanwan juga bakal kuat banget. Bahkan Sol ke arah belakang, bakal di-cover oleh seorang Ciku. Ada seorang Iwan yang berhasil mendapatkan satu. Di sini Solnya yang tertangkap, gak bisa kemana-mana, gak boleh pulang. Maunya Diko yang membuat Sol harus tumbang di arah mid lane, Bu Cornet. Ini benar-benar kalau Sylvana dilepas dan Imperial Justice-nya even itu kena satu hero tapi itu bakal menjadi disaster banget sih. Gak bakal bisa kabur, gak ada Purify, hanya ada satu orang doang, Pokemon doang yang punya Purify. Sisanya gak ada dan bahkan Pokemon menggunakan Purify-nya mungkin di waktu ketika dia lagi zaman Force atau benar-benar kepepet banget ketika dia tertangkap dari Sylvananya. Ini Sylvananya enak banget sih, tinggal nunggu momen yang tepat untuk dapetin. Bahkan kita lihat skor dia Sylvana 5-0 dan 4 assist. 5-0, 4 assist, dia gak ke pick off sama sekali. Dan udah ada satu buah Athena Shield dari Iwan. Iwan bakal lebih berani lagi di garis depan. Mau ada seorang Kagura, Pokemon sekalipun. Dan Formes sudah standby di bawah. Udah ada 3 player bahkan. Udah ada 4 bersama Jibula dan di arah top lane. Uang-uangnya bakal lebih aman karena dia lebih fokus ke arah orange buff terlebih dahulu sebelum timpa. Yes, masih berputar-putar. Iwan mencoba untuk ngebait musuhnya JPL. Belum ada flicker, tapi sudah ada ultimate dari Ion juga. Oke ya, orange buff cuma untuk dihajar lagi Pokemonnya. Sekarang dia one more hit masih bisa cabut, tapi ternyata ada efek dari orange buff dari Formation. Dan X-Ray-nya tebal banget, ada Vengeance juga. Dan ada Revitalizer dari Iwan-nya yang mencoba untuk masuk ternasan. Mana Imperial Justice-nya? Belum dikeluarkan. Monster kill seorang Moon. Belum adanya Imperial Justice. Tapi sudah 2 orang yang hilang dimakan oleh teman-teman dari Todak. Yes, bakal difokusin di arah turret dan bahkan tapi kali ini Ciku. Lihat, ada The Wild Trend, nggak ada masih Bulldog Reduction. 3 player dari tim EVOS SG mencoba untuk mendefense di arah ini. Betul ternyata dipasang oleh seorang Moon. Dilihat, udah mulai di-dive dan Jibung masih bertahan, masih diaman oleh seorang Ciku. Langsung ada Plasma Optic ke arah belakang. Berhasil mendapatkan double kill. Looking for triple kill dan gak berhasil. Lihat, ini Bitter mencari arah top lane dan ini bencana untuk tim EVOS SG. EVOS dan EVOS 14-5. Todak di playoff benar-benar garang banget, berbeda ketika di group stage. Dan ini benar-benar kompak banget membuat teman-teman dari EVOS SG harus kesulitan dan kehilangan satu inhibitor turret dia. Dan Lord, Bapak Lord yang terhormat terbuka bebas banget Todak. Teman-teman dari Malaysia tampaknya akan mengamankan Lord ya. Atau mungkin ada pergerakan dari Soul, ada Kagura juga, ada Retribution. Pokemon, siapa yang akan mendapatkan Lord ya? Sekarang Iwan dan last Retribution oleh misalnya
formation udah mulai masuk. Belum ada tendangan dari JPL ya. Dobregan, Hayabusa saja juga harus tumbang. Oh my god, 3 orang menuju 4. Tapi X-Ray masih cukup kuat. Tidak cukup kuat dan langsung ditumbangkan 4 orang Ranger Mas. Chico bakal coba untuk membalaskan kanan tapi gak bisa. Padahal langsung ada crossbow dari sana. Masih mendapatkan 1. Apakah Sol juga mendapatkan 1 tumbangan? Memilih untuk mundur. Apakah terwipe off dan wipe out? Moon untungnya udah kembali hadir dan lihat Super Minion di arah top lane menuju ke arah base dari EVOS SG. EVOS SG masih terselamatkan nyawanya untuk kali ini di menit ke-11. Mereka masih punya napas segar karena wipe yang didapatkan oleh tim EVOS SG atas Todak. Yes. Agak sedikit memaksakan juga sebenarnya dari Iwane yang selalu nebeng turret Lord ya lebih tepatnya. Sehingga ketika tim fight darahnya udah sekarat duluan. Dan ini akan menjadi Lord yang agak sedikit sia-sia. Tapi kita di bottom lane Sol versus Moon. Gila. Panas. 1 versus 1. Sylvana yang justru memenangkan pertandingan duelnya. Holy Crystal. Oh bukan. Apa tadi burn-nya dari mana ya? Dari Itu Glowing One. Glowing One. Oh iya itu Ada Glowing One. burn Aku kira effect. Clock of Destiny loh. Bukan. Itu Glowing Bukan, One ya? Glowing One. Iya makanya aku nanya lah burn-nya dari mana? Lo gak bisa nih ya Kagura. Iya loh. Oke, oh iya, tipis kan kelihatan dari jauh coba deh, mirip. Oh dari jauh. Tipis ya. Lalu harus beli kacamata situ. Iya, udah mulai gue. Tapi Moonnya sih gila banget sih. Oke, Panahnya. Udah ada ultimate-nya dari Moon. 7 loh poin kill-nya. oke, 7 poin kill, garis depan mereka nggak boleh terlalu wipe lagi karena ini bisa menjadi Nggak ada snowballing. wave, Ingat tapi- Roger, Iya, benar-benar. Roger ini. Kalau dia udah level 15 dengan full item dia benar-benar bisa untuk numbangin Formace dengan gampang banget. Ini Formace kan cuma bisa dibilang salah satu distraction, gak full damage banget karena kalau dia masuk di bagi damage pun gak terlalu sakit. Ini Chico yang bakal menggendong di arah late game bersama dengan Moon harusnya. X-Ray juga bakal tebel banget. Yang ngebuat para pemain tim EVOS SG bakal ke-trigger banget sama seorang Tamus yang nih orang gak mati-mati, dipukulin se-RT, gak metong-metong, kayak gitu loh. Inferno plus Vengeance. Benar-benar tebel banget Moon nih lihat. Udah kayak Murphy. Cukup nakal depan flame shot terpaksa dikeluarkan. Tapi orange buff-nya langsung diamankan oleh Potato dengan Retribution. Tidak adanya Lord dalam 95 detik ke depan. Moon yang pura-pura nge-lag di sana. Dia menjadi patung, baru bergerak sedikit saja bergerak ya. Goyang patah-patah, seperti lagi goyang pocong-pocong. Di combo yang baik banget, Flicker Stun dan bakal terkena 2. Tapi kesini Ionis sekarang dalam tidak baca oleh seorang One yang kemudian sekarang juga tapi Chico di sana mencoba untuk nge-hit. Basic attack, run, dan langsung maju lagi. Flicker karena depan Chico mendapatkan ultimate-nya. Double kill, triple kill Chico. Looking for media tapi kali ini berhasil didapatkan. Oh my God. Chico yang bukan Magic berhasil mendapatkan Mania. Bakal fokus ke arah base tapi masih ada Sol, ada Formace juga. Mereka gak mau menghilangkan kesempatan kali ini. Formace memilih ke arah ini bisa terlebih dahulu agar Super Minion dari dua arah yang berbeda bakal bisa masuk ke arah base dari tim EVOS SG. Lihat cukup lama, satu gerobak terakhir. Sol coba fokus, shadow kill masih bisa ditahan tapi satu wave Cukup lagi tebal. dari para pemain tim Todak masih ada. Lihat Sol, walasit dan ternyata ada flame shot di sana. Oh, nggak Hingga bisa, overturn nggak bisa. mengusir Masih mundur ditahan. para pemain dari tim Todak. Oh my Todak God. harus dipukul mundur. EVOS SG masih lihat, masih bisa bernafas. Nampaknya kali ini EVOS SG pasukannya berhasil bertahan. Oh my god, napas dari EVOS SG. Walaupun sudah benar-benar sedikit lagi kekalahan di depan mata mereka. Tapi sayangnya masih ada Sol yang cukup tebal. Masih bisa survive, menahan semuanya. Menahan semua minion dan juga serangan-serangan. Bahkan dari 3 orang yang mencoba untuk nge-push dari Todak. Dan Lord yang berwarna kuning. Dan ini mungkin akan hidup dan mati juga. Untuk permainan antara EVOS SG dan juga Todak. Siapa yang akan mendapatkan Lordnya. Dan mungkin ini akan menjadi Lord yang cukup berat juga. Untuk kedua tim, siapa yang mendapatkan Lord. Walaupun belum menit 18, tapi ini akan menjadi Lord yang sangat mengganggu dan pastinya untuk membantu lebih cepat lagi untuk nge-push ya. But ini benar-benar Moonnya sih. Moonnya harus diwaspadai sih dengan X-ray. combo dia. Lihat, lagi-lagi JPL yang terkena dari Evil Justice ya. JPL versus pribadi mencoba untuk kabur tapi tidak ada flicker. Dia akan begitu saja dan say goodbye. Goodbye JPL. JPL di take down, luar terbuka dengan sangat bebas. Bahkan EVOS SG harus nge-defense di dua lane yang berbeda. Ini bakal menjadi sebuah hal yang sulit sekali. Kesempatannya mereka untuk mendapatkan Lord cukup kecil. Tapi kalau mereka berani do or die kita bakal lihat. Tapi kali ini Sol udah terlihat, udah ada satu buatan. Tapi ternyata Lagi buatan yang nggak dituju. tuh? Bagus banget,
Queen of Nature menyelamatkan. Udah gak ada apa-apa. Di Game of overtime. Fortune. Todak satu jangan Winter Jingo Transit. masih mau lebih dah. Winter Transit Nasab dan tidak bakal double kill. Tersisa Potato dan ini bencana untuk Evos SG. Dan lihat Boon. Again and again Boon benar-benar mendapatkan sorotan di game ini. Selalu berikan space dan bahkan dengan kreativitasnya sangat amat baik. Dan inilah dia Todak berhasil lolos ke babak selanjutnya. Pasukan Todak berjaya menuju ke babak selanjutnya. Wow, luar biasa sekali Todak. Dengan permainan yang justru berbeda, terlihat di lower bracket. Mereka bisa menggusur Evos AG untuk pulang di hari kita yang pertama di playoff kali ini. Aku nggak menyangka dengan adanya Sylvana yang dibandingkan sama Moon, benar-benar mengontrol semua gameplay yang dibawa sama Todak di game yang kedua. Bisa dibilang malah aku nggak ngelihat Rogernya dari Potato bermain sama sekali. Dan entah siapapun yang di depan mata, Sylvana dia langsung loncat dengan Imperial Justice-nya. Dan bahkan aku merasa kayak ini udah gamenya buat Todak banget sih ketika Wen dapetin free space, Hayabusanya juga tinggal jadi finishing